Assalamualaikum, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 63, 3B04, melalui video ini akan mempresentasikan hasil dari karya jurnal ilmiah kami untuk memenuhi salah satu tugas proyek dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dengan jurnal ilmiah yang kami angkat adalah analisis peran etika bisnis dan etika profesi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan saya, Elvani Morukaban, dengan NIM 63240951. Akuntan merupakan salah satu profesi yang aktivitasnya terlibat langsung terhadap pengelolaan keuangan pada perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian laporan keuangan juga menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi antara perusahaan terhadap pemangku kepentingan yang ada di perusahaan tersebut. Dalam dunia bisnis yang semakin modern dan tentunya akan semakin kompetitif, pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan perusahaan tersebut demi keberlangsungan dan kemajuan perusahaannya. Di mana setiap akuntan dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam melakukan tugasnya sebagai pelapor laporan keuangan perusahaan, yang dimana laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAK ataupun sesuai dengan aturan perusahaan yang semestinya, ataupun yang kita sebut dengan sesuai dengan SOP perusahaan masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Laporan keuangan selain dari menjadi alat komunikasi bagi para pemangku kepentingan, laporan keuangan juga akan menunjukkan integritas dan juga tanggung jawab dari suatu perusahaan, di mana melalui banyak kasus yang telah terjadi, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam pelaporan keuangan, seperti memanipulasi laba rugi perusahaan, memanipulasi pendapatan perusahaan demi mendapatkan investor, dan juga suntikan dana dari pihak-pihak lainnya, di mana hal-hal tersebut dapat melanggar kode etik sebagai seorang akuntan dan juga melanggar etika bisnis dan juga profesi yang ada. Etika bisnis dan etika profesi akuntansi itu memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan proses pelaporan keuangan pada perusahaan itu dilakukan secara jujur, objektif, dan juga transparan. Etika bisnis yang menjadi pedoman khusus bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan ekonominya agar tidak hanya berorientasi pada laba, namun juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki integritas dan juga tanggung jawab serta moral yang baik. Itu yang menjadi prinsip-prinsip dasar dan landasan moral bagi seorang akuntan yang diatur dalam Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu yang menuntut setiap akuntan untuk bertindak berdasarkan integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan juga tentunya berperilaku yang profesional. Nah, oleh karena itu, pada jurnal kami kali ini, kami melakukan penelitian yang berfokus pada analisis bagaimana peran etika bisnis dan etika profesi itu berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan terhadap perusahaan. Nah, di mana kami mengambil beberapa tujuan dari jurnal ini. Dengan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran etika bisnis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh etika profesi akuntansi terhadap transparansi dan juga akurasi laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan prinsip-prinsip etika dengan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, penelitian ini juga berfokus untuk menelaah dampak dari pelanggaran etika bisnis dan akuntansi pada kreditabilitas penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir, kami juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk penerapan kode etik yang lebih efektif lagi dalam praktik akuntansi di dunia nyata guna untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dengan tujuan-tujuan ini didasarkan pada setiap prinsip menjaga integritas, keandalan, dan juga objektivitas informasi keuangan demi menciptakan lingkungan bisnis yang transparansi dan dipercaya oleh publik serta stakeholder perusahaan, dan juga menaikkan integritas dan juga moral perusahaan. Seperti itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Patatri Janati dengan NIM 63240855. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagian kajian pustaka mengenai etika bisnis dan etika profesi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Etika berasal dari kata etikos yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut Tumanggor, etika merupakan kajian nilai moral untuk menentukan baik dan buruk tindakan serta tanggung jawab manusia. Sedangkan, bisnis menurut Agustina adalah kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, Firdaus menjelaskan, bisnis sebagai aktivitas individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah penerapan nilai moral dalam seluruh aktivitas bisnis agar tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga menjunjung kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum demi membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang etika profesi akuntansi.
Etika profesi akuntansi diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Prinsip utama yang harus diterapkan oleh akuntan meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip-prinsip ini bertujuan menjaga kredibilitas profesi dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur serta transparan. Nah, selanjutnya kita akan bahas kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, akuntan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta material secara objektif serta menghindari manipulasi data. Dari kajian pustaka tersebut dapat kita simpulkan bahwa penerapan etika bisnis dan etika profesi akuntansi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik etika diterapkan, maka semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan serta merusak reputasi perusahaan. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Akan masuk kepada metode penulisan atau metode penelitian yang kami lakukan. Kajian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data tersebut mencakup dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, buku teks akuntansi, serta literatur yang membahas penerapan etika dalam praktik bisnis dan akuntansi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam profesi akuntansi, serta pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, peneliti dapat meninjau berbagai pandangan ahli dan teori yang mendukung pembahasan mengenai pentingnya integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis yang komprehensif mengenai peran etika bisnis dan etika profesi akuntansi dalam meningkatkan transparansi, akurasi, serta kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan. Artikel ini mendapat data dari Google Scholar dan menggunakan aplikasi Mendeley untuk mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka. Berdasarkan kajian berbagai literatur, etika bisnis profesi akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga keuangan. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan perusahaan, sementara etika profesi akuntansi menekan nilai kejujuran, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab bagi akuntan. Penerapan etika yang baik membuat laporan keuangan menjadi relevan, andal, dan tidak menyesatkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat memicu manipulasi laporan keuangan, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia yang memasukkan pendekatan agar terlihat memperoleh keuntungan. Hasil literatur menunjukkan bahwa penerapan etika profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sehingga tinggi kesadaran etika, semakin baik kualitas informasi yang disajikan sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan reputasi perusahaan. Menurut Kode Etik Akuntan, Kode Etik Profesi Akuntan terdapat pada Kode Etik yang telah mengatur untuk kaidah serta norma dalam lingkup profesional, Alim dan Madura ND, yaitu 1. Integritas. Menurut International Federation of Accounting, seorang akuntan publik harus dapat menghindari segala macam bentuk kecurangan. 2. Profesionalisme. Seorang akuntan yang baik harus menghormati hukum dan peraturan yang berlaku serta berkontribusi pada reputasi integritas profesinya. 3. Tanggung jawab. Para akuntan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap data dan juga laporan yang mereka sajikan. 4. Kompetensi. Untuk menjadi seorang akuntan bukan hanya untuk dibutuhkan keahlian dalam bentuk laporan keuangan, namun juga harus terbuka untuk wawasan baru untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. 5. Objektivitas. Mampu dalam melakukan dan memberikan penilaian tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. 6. Menjadi keamanan suatu informasi maupun data merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh seorang akuntan. 7. Standar teknis. Dalam menjalankan tugas, anggota akuntan harus memenuhi dan mematuhi standar teknis serta profesional yang relevan dengan bidang keahliannya. Hubungan antara etika dalam profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi menuntut akuntan untuk memegang prinsip kejujuran, integritas, kompetensi, objektivitas, dan profesionalisme. Selain mampu menyusun laporan keuangan dengan benar, akuntan juga wajib menjaga keakuratan dan keaslian datanya. Setiap bentuk manipulasi laporan keuangan merupakan pelanggaran etika dan dapat dikenai sanksi sesuai aturan PSAK. Tantangan dalam penerapan etika profesi. Penerapan etika profesi akuntansi sering menghadapi kendala, terutama akibat tekanan perusahaan yang mendorong akuntan memanipulasi laporan keuangan. Kasus-kasus pelanggaran seperti ini merusak reputasi akuntan, baik di sektor publik maupun pemerintah. Padahal, akuntan memiliki peran penting bagi internal perusahaan dan pihak eksternal seperti auditor serta investor, sehingga kepatuhan terhadap etika profesi sangat diperlukan.
Tujuan kode etik profesi: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. 2. Untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan profesi. 3. Untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. 5. Untuk meningkatkan pelayanan profesi atas kepentingan pribadi. 6. Untuk menentukan standar baku bagi profesi. 7. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional. 8. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesional yang telah ditetapkan. 9. Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi. 10. Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Damayati et al. 2023. Perkenalkan, nama saya Rafael Delvia Dinata dengan NIM 63240903. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek analisis peran etika bisnis dan etika profesi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya dari analisis peran etika bisnis. Kesimpulannya dalam jurnal yang kita buat, yaitu penelitian ini menegaskan bahwa etika bisnis dan etika profesi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Penerapan nilai-nilai etika seperti integritas, objektivitas, kompetisi, kerahasiaan, profesionalisme, dan tanggung jawab terbukti mampu meningkatkan transparansi, akurasi, serta kredibilitas laporan keuangan. Dan hasil kajian literatur menunjukkan bahwa akuntan menerapkan kode etik secara konsisten. Laporan keuangan dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan serta mendukung terciptanya good corporate governance. Sebaliknya, pelanggaran etika seperti manipulasi data atau rekayasa laporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan publik, merusak reputasi perusahaan, memicu masalah hukum, serta merugikan investor. Beberapa studi kasus seperti manipulasi laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa ketidakpatuhan terhadap kode etik masih terjadi dan berdampak serius. Karena itu, internalisasi nilai moral, komitmen profesional, serta pengawasan etika menjadi aspek krusial untuk mencegah kecurangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas pelaporan keuangan dan berkelanjutan bisnis. Implementasi etika yang kuat akan menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan serta dipercaya publik. Dan cukup sekian yang saya sampaikan tentang kesimpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.